Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya Uliniha dari SD Negeri Banyu Biru 03. Saya Eka Murniasih dari SDN Genteng 01, Kecamatan Jambu. Saya Ainia Balkis Veladesia dari SD Negeri Rejosari, Kecamatan Jambu. Dan saya Zulaika dari SDN Brongkol 02, Kecamatan Jambu. Kami sudah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Bella. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat ya Bu Ulin ya. Tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini cerah ya. Iya, ini tidak mendung-mendung banget. Iya. Oke, sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa yang saya utarakan ini teman. Saya berperan sebagai pengamat yang berperan observer, akan melihat coaching ibu sebagai coach dan teman ibu sebagai coaching. Namun sebelum ibu melakukan percakapan prosesnya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya dalam observasi saya, supaya ibu juga tahu nantinya rubrik penilaian percakapan coaching yang saya harapkan hasil percakapan nanti sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya ibu sudah memiliki kemampuan kompetensi inti coach, yaitu kehadiran penuh atau present, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif seperti itu ya Bu. Dan dalam proses coaching ibu jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan ya, terus kemudian identifikasi masalah dan rencana apa yang akan ibu lakukan, dan tanggung jawab yang terakhir ya. Itu rubrik yang menjadi acuan untuk penilaian saya. Gimana ibu paham untuk itu? Sudah paham Bu Liha. Oke. Kalau gitu sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu saya tanyakan, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Pertanyaan yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan, proses perannya nanti, kompetensi apa itu? Saya menggunakan ada dua, kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot menggunakan teknis perasa. Itu yang saya gunakan Liha. Oh, okay. Jadi dua kompetensi tersebut, bagian kompetensi yang mana secara spesifik mungkin ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi. Terus kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang tepat seperti itu. Mendengarkan adalah salah satu kunci yang bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya nanti. Ya, Pertanyaan yang terakhir, coba ini Bu, indikator ketercapaian yang ingin ibu capai, tolak ukurnya dalam indikator ketercapaiannya yang ingin ibu tuju dalam proses coaching nanti seperti apa? Indikator yang ingin saya capai yaitu menggunakan alur tirta. Saya bisa menggali ide-ide coach sendiri agar bisa memecahkan solusi atas solusi yang beliau lalui seperti itu. Oke, untuk indikator yang sudah disampaikan sesuai dengan alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam percakapan coaching nanti. Hanya itu ibu yang ingin saya tanyakan. Yang selebihnya setelah ini ibu bisa melakukan atau melakukan proses coaching. Saya berharap proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan berjalannya alur dan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah ibu utarakan seperti tadi. Gimana ibu, siap? Siap, sangat siap. Oke, baik, silakan ibu dimulai proses coachingnya.
dan saya sudah Assalamualaikum, selamat sore Bu Ainia. Selamat sore juga Bu Yul. Iya, boleh minta waktunya sebentar Bu Ainia? Boleh? Saya ingin sedikit cerita tentang masalah saya saat ini yang terjadi di kelas saya, Bu. Ada apa ya Bu Yul yang bisa saya bantu? Yang bisa saya bantu Bu Yul? Jadi begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau siapa tahu Bu Ainia bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini di kelas Bu. Dengan senang hati Bu Yul. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Yul? Iya Bu, itu tadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, begitu Bu Ainia. Oh begitu. Kira-kira setelah kita adakan diskusi ini, nanti apa yang akan Ibu harapkan? Begini Bu, saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu Bu Ainia. Coba Bu Yul jelaskan masalahnya apa Bu yang sekarang Bu Yul rasakan. Terus siapa tahu saya bisa membantu, bisa memberikan solusi tentang masalah yang sedang dialami Bu Yul lainnya. Ya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya, khususnya kelas bawah, itu yang malas mengerjakan tugas yang saya berikan, dan beberapa siswa itu sering terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan, begitu Bu. Apakah keterlambatan pengumpulan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran? Tidak Bu, jadi siswa yang terlambat mengumpulkan tugas ini hanya terjadi di beberapa mata pelajaran tertentu saja. Salah satunya yaitu pembelajaran yang saya ampu, yaitu pendidikan agama Islam, seperti itu Bu Ainia. Kira-kira kenapa kok bisa begitu ya Bu Yul? Apa Bu Yul sudah mencari tahu alasannya dari masalah yang Ibu Bu Yulaika hadapi ini? Jadi begini Bu, anak-anak itu kurang antusias dalam pelajaran saya. Banyak anak-anak yang diam saja dan kurang aktif dalam memperhatikan saat pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira bagaimana cara mengajar Ibu Yul selama ini? Jadi begini, waktu pembelajaran itu anak-anak hanya saya suruh membuka buku pelajaran dan saya hanya menerangkan di depan kelas. Kemudian saya ajak anak untuk melakukan tanya jawab. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu masih monoton seperti itu Bu, karena kalau saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan atau yang berpihak pada anak itu membutuhkan waktu, membutuhkan peralatan seperti itu. Sedangkan saat ini saya itu banyak kesibukan lain Bu. Misalnya ini contohnya persiapan untuk lomba MAPSI, kemudian kebetulan saya juga jadi bendahara BOS di sekolah, jadi waktu saya itu kurang, seperti itu Bu. Lalu respon anak-anak saat itu bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran seperti itu Bu? Respon anak itu, jadi anak-anak itu beberapa anak saja sih yang meresponnya hanya dengan tanya jawab, ada yang diam saja, kemudian mereka itu terlihat bosan, bermain sendiri, ngobrol dengan temannya, seperti itu Bu. Jadi seperti itu permasalahan yang dihadapi anak-anak itu tidak aktif saat pembelajaran. Iya. Seperti itu. Dan akhirnya banyak anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Seperti itu ya Bu. Betul Bu, betul sekali. Kira-kira bagaimana ya Bu solusinya? Nah sekarang Bu Yul kan sudah tahu permasalahannya itu apa. Lalu upaya apa yang sudah Bu Yul lakukan saat ini untuk merubah cara mengajar Bu Yul? Jadi begini Bu, selama ini yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, saya selalu mengingatkan anak untuk segera mengumpulkan tugas melalui grup WA, grup kelas, dan saya juga merubah model pembelajaran saya saat ini. Oh jadi hasilnya masih tetap sama ya meskipun sudah diingatkan seperti itu. Iya. Tadi Bu Yul sempat bercerita
pada saat pembelajaran Bu Yul menggunakan metode bercerita dan tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif. Apakah Bu Yul sudah merefleksikan pembelajaran di kelas selama ini? Mungkin Bu Yul ingin melakukan sesuatu agar anak itu termotivasi seperti Bu Yul harapkan. Oh iya ya Bu, kenapa ya saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya Bu? Ya, Sehingga saat pembelajaran anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan Ya. tugas. Coba nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik Bu Ainia. Nah, mungkin upaya yang bagus Bu yang akan Ibu lakukan saat ini dan langkah yang bagus juga Bu. Nah, mungkin selama ini murid hanya diberikan dengan sesi tanya jawab dan bercerita saja sehingga kurang menarik dalam penyampaian materinya. Jadi Bu Yul itu sebisanya kita tuh harus sekreatif mungkin seperti itu ya Bu Yul. Iya Bu, mungkin saat ini metode yang saya terapkan memang belum berpihak pada murid dan media pembelajaran yang saya pakai mungkin membosankan sehingga berpengaruh juga terhadap antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu ya Bu. Ya, benar Bu Yul, itu langkah-langkah yang bagus sekali Bu Yul lakukan. Apa yang Bu Yul ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan idenya yang akan Ibu Yul lakukan untuk kedepannya. Iya, jadi untuk merefleksikan pembelajaran saya yang selama ini saya lakukan, saya akan menggunakan alternatif-alternatif yang menarik dan juga melakukan model pembelajaran dengan beberapa metode dan media pembelajaran agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Syukurlah saya sekarang sudah menjadi lega Bu, saya sudah menemukan solusi masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apakah yang akan Bu Yul lakukan ke depannya? Begini, komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik dan saya akan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran dan tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu, seperti itu. Keren sekali Bu Yul, semoga dapat melakukannya dengan baik ya Bu Yul, dan semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid yang kita impikan. Amin. Terima kasih Bu Ainia. Sama-sama Bu Yul. Nah, bagaimana perasaan Bu Yul setelah kita berbincang-bincang pada sore hari ini dengan ngopi-ngopi santai? Iya Bu, jadi setelah kita berbincang-bincang di sore hari ini, saya menjadi merasa lebih lega dan lebih bersemangat untuk keesokan harinya belajar bersama dengan murid-murid. Syukurlah Bu, apakah selain masalah tadi adakah yang ingin dibicarakan lagi Bu Yul? Untuk sementara ini cukup, mungkin lain kali jika saya butuh saran atau kita bisa sharing-sharing, saya akan menghubungi Bu Ainia lagi, kita akan mengatur jadwalnya, begitu ya Bu? Ya baik Bu Yul. Terima kasih Bu Ainia. Sama-sama. Baik Ibu Mela, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Roji. Alhamdulillah sudah selesai ya dengan lancar. Ada beberapa catatan yang perlu saya tanyakan dengan Ibu. Apakah boleh? Oke, yang pertama yang saya tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan setelah tadi melakukan proses coaching? Saya sudah melakukan tentang kemitraan, tentang proses kreatif, memaksimalkan proses kompetensi ini yang saya terapkan tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, siap ya. Yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah saya catat dalam penilaian saya. Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Terlihat tadi Ibu dibuktikan ketika ngobrol dengan Koji itu merasa setara ya, tidak ada perbedaan dan ada beberapa tadi juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita yang dimulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah dan rencana yang apa yang akan dicapai, dan yang terakhir tadi ada tanggung jawab. Alhamdulillah itu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Dan pertanyaan terakhir, kompetensi inti apa
yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan seperti itu? Saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh karena tadi coaching ada di mana seharusnya saya menggunakan teknik stop untuk meningkatkan proses dari coaching ini seperti itu. Siap. Selamat sore Ibu Ulin, bagaimana kabarnya Ibu Ulin hari ini? Alhamdulillah luar biasa kita dengan aktivitas yang luar biasa juga kita sempatkan untuk bertemu hari ini. Alhamdulillah, berarti kabarnya baik nggih Bu Ulin? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Ulin, saya dengar Bu Ulin itu hari ini ada jadwal untuk melakukan coaching dengan rekan Ibu Ulin. Iya. Benar seperti itu, Bu? Iya. Oh iya. Baiklah, Bu. Saya di sini izin untuk melakukan observasi mengenai proses coaching yang mau Ibu Ulin lakukan bersama rekan Ibu Ulin. Iya. Dengan senang Boleh? hati. Iya, boleh dengan senang hati Ibu Eka. Itu akan membantu saya dalam mengembangkan coaching saya seperti itu. Oke. Tapi sebelum nanti proses coaching dimulai Ibu dengan rekan Ibu, saya akan mendiskusikan ini terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan seperti itu. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Jadi yang pertama ini nanti saya akan menilai Ibu Ulin itu berdasarkan rubrik penilaian coaching yang sudah saya susun. Ini apakah Ibu Ulin itu sudah menerapkan kegiatan coaching dengan prinsip coaching atau belum? Di sini meliputi ada kemitraan, berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu Bu Ulin. Siap Ibu Eka. Iya, itu Ibu Ulin. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Ulin sebelum melakukan coaching hari ini. Apakah kira-kira Ibu Ulin berkenan? Siap saya berkenan ya. Kira-kira nanti pada saat proses coaching itu ada kompetensi yang ingin Ibu Ulin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, Bu? Ibu Eka. Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan terhadap coaching saya yaitu melalui dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, jadi menarik sekali dan menurut saya itu bagus sekali, Bu. Nanti saya akan membantu mengamati proses coaching yang Ibu Ulin lakukan, nggih? Ya siap Ibu, agar kemampuan kompetensi saya lebih meningkat lagi seperti itu. Iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching berlangsung? Ya, yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi inti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tadi, nggih Bu Ulin, seperti yang tadi Bu Ulin sudah sampaikan itu nanti saya akan mengamatinya. Siap Ibu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Nia. Bu Eka. Selamat sore. Bu Eka ya. Iya. Bu Nia, saya boleh minta waktunya sebentar. Saya ingin sedikit bercerita tentang masalah saya saat ini yang terjadi di kelas saya, Bu. Oke, siap Ibu Eka. Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Oh, enggak, tidak apa-apa. Jadi gini, saya itu mau sedikit bercerita tentang masalah saya. Saya berpikir Bu Nia bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Dengan senang hati Bu, saya kalau bisa membantu, insya Allah saya siap. Saya ingin mendapatkan solusi atau siapa tahu Bu Nia bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Gitu ya Bu. Kira-kira setelah kita adakan diskusi ini, nanti apa yang akan Ibu harapkan dari kita ngobrol ini? Saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga mengikuti pembelajaran saya. Ya, oke. Coba Bu Zul jelaskan masalahnya apa yang sekarang Ibu Zul rasakan. Siapa tahu saya bisa membantu memberikan solusi tentang masalah yang Ibu hadapi. Jadi begini Bu Nia,
akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya yang malas mengerjakan tugas yang saya berikan, dan siswa saya itu sering terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Seperti itu, Bu Niha. Apa keterlambatan ya pengumpulan tugas itu terjadi pada seluruh siswa? Jadi begini, Bu, itu tidak terjadi pada seluruh siswa. Yang terlambat mengumpulkan tugas ini hanya terjadi di beberapa mata pelajaran tertentu saja, Bu. Salah satunya yaitu pembelajaran saya, yaitu pendidikan agama Islam, begitu, Bu. Ya. Kenapa kira-kira kok bisa seperti itu ya, Bu Jo? Kira-kira kenapa gitu? Jadi begini, Bu, anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Banyak anak-anak yang diam saja dan kurang aktif dalam memperhatikan saat pembelajaran yang saya berikan, seperti itu. Oh begitu ya Bu Zul. Jadi kira-kira bagaimana cara mengajar Ibu Zul selama ini gitu? Begini, Bu, waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku pelajaran dan saya hanya menerangkan di depan kelas gitu. Kemudian saya ajak anak-anak itu untuk melakukan tanya jawab. Jadi pembelajaran saya yang saya lakukan itu hanya monoton seperti itu, Bu, hanya dengan metode ceramah, kemudian tanya jawab seperti itu. Lalu respon anak-anak setelah Ibu tadi responnya anak-anak, bagaimana Ibu dengan langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Zul lakukan seperti itu? Ya, jadi dengan pembelajaran seperti itu tadi, anak-anak yang merespon itu hanya sedikit, yaitu hanya dengan tanya jawab seperti itu, Bu. Jadi seperti itu permasalahan yang Ibu Zul hadapi. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran dan akhirnya banyak anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas gitu gitu. Iya, betul sekali, Bu Niha. Terus kemudian kira-kira bagaimana ya, Bu, solusinya? Nah, sekarang Bu Zul sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang Bu Zul lakukan saat ini untuk mengubah cara mengajar Bu Zul seperti itu? Jadi selama ini yang sudah saya lakukan baru sebatas yang pertama saya mengingatkan waktu pengumpulan tugas. Waktu pengumpulan tugas itu saya ingatkan melalui WA grup kelas, dan saya merubah model pembelajaran saya saat ini, Bu. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya? Iya. Meskipun sudah diingatkan, nggih. Tadi Bu Zul sempat cerita pada saat pembelajaran Bu Zul menggunakan metode bercerita seperti itu ya, Iya. dan tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Bu Zul sudah merefleksikan pembelajaran di kelas selama ini? Mungkin Bu Zul ingin melakukan sesuatu agar anak itu termotivasi seperti itu, Bu Zul. Iya, gitu ya, Bu ya. Kenapa ya saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik begitu ya, Bu? Sehingga saat pembelajaran anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan tugas. Coba, Bu, nanti akan saya terapkan metode pembelajaran yang menarik gitu. Nah, mungkin upaya yang bagus itu Ibu Zul yang akan Ibu lakukan saat ini, dan langkah yang mungkin selama ini murid hanya diberikan dengan sesi tanya jawab dan bercerita saja, sehingga anak itu kurang menarik seperti itu dalam menyampaikan materinya itu. Iya, Bu, mungkin saat ini metode yang saya terapkan belum berpihak pada murid, dan media pembelajaran yang saya pakai memang membosankan, sehingga berpengaruh juga terhadap antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, begitu kira-kira ya. Benar, Ibu. Jadi apa ini yang akan Bu Zul lakukan ke depannya setelah Ibu ngobrol sama saya ini? Begini, Bu, saya akan merefleksikan pembelajaran saya yang selama ini saya lakukan. Jadi mungkin saya akan mengajak teman sejawat untuk mengobservasi atau mengevaluasi saya ketika pembelajaran saya sedang berlangsung, dan saya juga akan menggunakan alternatif yang menarik, dan juga melakukan model pembelajaran dengan beberapa metode dan media pembelajaran agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, benar sekali itu Bu Zul, itu langkah-langkah yang bagus sekali.
Bu Zul ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Bu Zul yang akan Ibu Zul lakukan seperti itu. Syukur ya Bu, syukurlah sekarang saya sudah menjadi lega Bu Niha. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan Bu Zul, komitmen apa setelah kita ngobrol bincang-bincang seperti ini? Komitmen apakah yang akan Bu Zul lakukan ke depannya? Komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya, diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik, dan saya akan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran, dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu, seperti itu. Keren sekali Bu Zul ya, bagus sekali, semoga dapat melakukan dengan baik. Dan semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu Niha. Iya, sama-sama Bu Zul. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya sekarang merasa lebih lega karena sudah bisa bercerita dengan Bu Niha, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya akan lebih bersemangat untuk belajar bersama anak. Syukur, alhamdulillah ya Bu. Apakah selain masalah ini tadi ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Zul? Untuk sementara ini belum ada Bu, mungkin lain kali jika ada permasalahan saya akan menghubungi Bu Niha lagi dan kita bisa menjadwalkan waktu bersama-sama. Terima kasih Bu Niha atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Zul. Mudah-mudahan kedepannya nanti dalam pembelajaran lebih baik lagi, dan nanti bisa kita berbincang-bincang lagi. Saya tunggu untuk hasilnya Bu Zul. Mudah-mudahan ada untuk anak-anak dalam pembelajaran ada tambah lebih baik lagi ke depannya, dan saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan di hari berikutnya nanti kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol bareng lagi. Seperti itu. Untuk kali ini cukup sekian ya Bu. Saya izin kelas dulu. Terima kasih. Sama-sama Bu Zul. Semangat. Ulin, bagaimana keadaannya tadi setelah selesai melakukan proses coaching, Bu? Alhamdulillah sangat lega sekali Bu Eka, prosesnya berjalan dengan lancar, dan istri Koci juga sudah bahagia tadi. Alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apakah yang Ibu Ulin ini rasakan setelah melakukan proses coaching? Ya, alhamdulillah saya sangat lega sekali Bu Eka. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya tadi dengan menggali potensinya yang ada pada diri beliau, seperti itu. Terus ada lagi yang bisa diceritakan tadi, bagaimana? Sepertinya menarik sekali proses coachingnya Bu Ulin. Ya, tadi kan si Koci itu dalam pembelajarannya alhamdulillah dia juga mendapatkan solusi yang terbaik. Di antaranya tadi ada sesuai dengan alur kita ya yang saya tanyakan, dan tujuannya sudah disampaikan, identifikasi masalahnya dan rencana ke depannya, dan komitmen dalam diri si Koci sudah disampaikan juga. Jadi mudah-mudahan ke depannya lagi si Koci bisa dalam pembelajaran bisa berjalan dengan lancar seperti itu, dan anak-anak endingnya bahagia seperti itu. Alhamdulillah, itu berarti luar biasa nih Bu. Tadi ini juga saya melihat Bu dan mengamati pada saat Ibu Ulin melakukan coaching dengan pendekatan Tirta ya Bu ya. Tadi saya melihatnya sudah bagus dan sudah luar biasa ini pokoknya Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab itu semuanya sudah Ibu terapkan tadi seperti itu Bu Ulin. Ya, terima kasih Bu Eka atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching ini Bu Eka. Iya, seperti itu. Kira-kira Bu Ulin, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu Ulin kembangkan nanti setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang pertama, karena dengan adanya pertanyaan berbobot tadi akan menggali
lebih dalam lagi potensi psikoji untuk menemukan solusi dari permasalahan seperti itu. Berarti seperti ini Bu Ulin, secara umum itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Bu Ulin bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching seperti itu nih Bu. Ya, terima kasih atas masukan dari Bu Eka, mudah-mudahan itu bermanfaat diri saya sendiri pribadinya dan khususnya untuk anak-anak ke depannya seperti itu. Ada lagi Bu Ulin yang ingin Bu Ulin sampaikan kepada saya? Mungkin sudah cukup Bu Eka karena ini sudah mau maghrib gitu ya. Berarti kalau Lain kali sudah lagi. cukup, berarti kita cukupkan ya Bu Ulin diskusi kita hari ini. Terima kasih, tadi saya sudah diperbolehkan untuk menjadi pengamat dalam proses coaching Bu Ulin dan luar biasa tadi. Ya, sama-sama Bu Eka, mudah-mudahan Ibu Eka juga diberi kesehatan, Amin. bisa belajar bersama kita di kemudian hari dan kita bisa berbincang kembali seperti itu. Selamat sore Bu Eka. Selamat sore Bu Ulin, luar biasa.